Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Idris Marzuki SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109112083. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Darut Taqwa dengan tema Peran Ulama dalam Menyebarkan Islam di Indonesia, kelas 10 DPIB, dalam rangka uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Bagaimana perasaannya? Ada yang bahagia atau ada yang sedih atau ada yang seperti apa? Bahagia semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur ya. Usahakan setiap hari ya, kita beri afirmasi atau kita sugesti diri kita dengan hal-hal yang baik. Kenapa itu penting? Karena ketika mental kita itu baik ya, ketika mental kita itu kuat, meskipun fisik kita itu dalam keadaan yang tidak sehat ya, maka tetap akan bisa fight, tetap akan bisa tempur. Tetapi sebaliknya, ya, ketika jiwa atau ketika badan kita itu sehat, tetapi yang bermasalah adalah mental kita, maka tidak akan baik. Ya, maka usahakan setiap hari kita beri sugesti kepada diri kita tentang hal-hal yang positif. Tujuannya apa? Agar nanti hal tersebut berdampak baik kepada kenyataan untuk diri kita. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Fadil untuk dipimpin berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk di pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, nanti yang hadir silahkan menjawab dengan hadir. Ya, yang tidak nanti silahkan diberitahukan ya keterangannya, entah dia sakit atau ada izin. Oke, saya panggil dulu Ahmad Hanan Al Amin hadir. Oke. Ahmad Maulana Rasyefa hadir. Ahmad Khulafaur Rasyidin izin. Oke. Alfian Jovan Barlaman hadir. Amalia Suci Maulidiah ulang pesantren ya. Oke. Amelia Dwi hadir. Anggi Fitria Rahma izin. Anggun Rabi Batul izin.
Azizatun Nur Jannah sakit. Dia Anifasari tidak ada izin. Elvi Arlita izin juga. Liliana Safitri Lutfiatur Rohma sakit. Marsha Febi izin. Hafiz Firdaus pulang. Misbah Asyauki sakit. Ramdan Al Afwan izin. Nailil Zahratun Nuronia hadir. Reynaldi Febri hadir. Riyadin Fitra sakit. Salasa Aurelia hadir. Sheryl Azharin hadir. Baik, mari kita doakan ya untuk teman-teman kalian yang hari ini masih sakit. Semoga diberikan kesehatan agar bisa bertemu untuk mengikuti pelajaran. Al-Fatihah. Sudah siap mengikuti pelajaran untuk hari ini? Siap? Oke. Untuk yang laki-laki atau perempuan, untuk yang pakaiannya masih belum rapi, silakan dirapikan. Ya. Silakan dilihat di bawah bangkunya. Ya. Ketika ada sampah sekecil apapun, silahkan diambil. Ya. Karena tempat yang nyaman, tempat yang bersih itu nanti akan mempengaruhi kita dalam belajar. Ya. Karena usahakan ketika kita mau belajar, diusahakan tempatnya harus benar-benar bersih agar kita nyaman dan nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum saya mulai di pembelajaran, ya, ada yang tahu materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan untuk yang tahu. Tahu untuk materi yang akan kita bahas tadi hari ini? Tidak ada, belum ada yang tahu. Belum belajar pagi tadi malam ya. Oke. Saya akan tampilkan ya materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materinya adalah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan ini oke, ini adalah materi kita pada hari ini ya. Peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ini ada di buku paket kalian ya, di bab 5 ya, peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Oke. Selanjutnya ini. Oke, ya silakan dibuka buku paketnya ya. Buku paket PAI bab 5. Ya, buku paket PAI bab 5. Buku paket PAI halaman berapa? Fadil? Halaman bab 5 di depan, bisa dilihat halamannya di depan. Halaman 95. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Sebelum kita masuk di materi, ya, saya berikan 2 pertanyaan saja. Ya. Saya pengen tahu tentang pemahaman awal kalian, ya, tentang materi, tentang peran ulama. Ya. Tahu? Ada gambar siapa di situ? Wali Songo. Ya. Siapa Wali Songo itu? Ulama yang menyebarkan Islam. Ya, meskipun kita juga belum tahu apakah wajah para
Wali Songo itu memang seperti ini. Tapi kita sama-sama paham bahwasanya ini adalah para Wali Songo yang dulu pernah berdakwah di Indonesia. Pertanyaannya dulu sekarang, yang pertama, ya nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan. Bisa dipahami ya? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Siapapun boleh menjawab. Ya, saya tidak perlu jawaban yang benar. Yang penting kalian mau untuk berusaha untuk menjawabnya. Ya, saya hargai proses kalian untuk mau menjawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa peran ulama sangat penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia? Pak. Oke? Karena para ulama sering menjadi tokoh masyarakat yang disegani sehingga memudahkan proses dakwah di tengah masyarakat. Karena para ulama menjadi tokoh di masyarakat. Ya, menjadi tokoh di masyarakat. Ada yang mau menjawab dengan jawaban yang lain? Ada? Tidak ada? Jawabannya cukup baik. Ya. Mengapa peran ulama sangat penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia? Karena para ulama menjadi tokoh di masyarakat. Ya. Selain itu ada jawaban yang mendekati betul dan ini lebih baik dari jawaban teman kalian tadi. Kenapa para ulama sangat penting, peran ulama sangat penting? Karena begini, ya, ulama itu selain mereka ahli di dalam ilmu agama, ya, mereka itu juga sebagai role model. Tahu role model? Apa? Role model itu sebagai panutan, ya, sebagai contoh. Kenapa kok para ulama sebagai contoh? Karena para ulama itu mereka tidak hanya ahli di dalam ilmu agama saja, tetapi juga mereka mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selain mempraktikkan, mereka juga menyebarkan ilmunya. Ya. Jadi ulama itu mereka tidak hanya pandai di dalam IQ-nya saja, tetapi mereka juga butuh yang namanya tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu. Ya, maka diingat ya, untuk kalian yang besok, ya kapan kita tidak tahu, ketika ditakdirkan menjadi orang yang pintar, ya, maka jangan lupa kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu kita. Ya. Jadi kenapa peran ulama penting? Karena ulama itu menjadi role model, ya, menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Yang soal kedua, ya, bagaimana cara para ulama menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat? Pertanyaan nomor 2, bisa dipahami ya soalnya ya. Bagaimana cara para ulama menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat? Oke, silakan. Para ulama menyebarkan Islam dengan secara berdamai. Para ulama menyebarkan Islam dengan cara berdamai. Ada jawaban lain? Ada? Kita beri aplaus dulu untuk jawaban dua teman kalian. Sudah baik. Jawabannya begini, ya, itu juga sudah diantara saja salah satu indikator, ya, atau diantara salah satu aspek. Bagaimana cara para ulama menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat? Dengan cara damai. Begini, kenapa kok Islam, ya, itu kemudian menjadi agama mayoritas di Indonesia? Ya, hari ini survei yang terjadi itu menempatkan Islam itu sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh orang-orang Indonesia. Kenapa kok menjadi agama mayoritas? Tidak lain dan tidak bukan karena peran para ulama. Apa di antara peran para ulama dalam ini? Ya, mereka dalam cara menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik. Ya. Tidak menimbulkan konflik karena apa? Karena begini, para ulama itu dalam berdakwah, ya, para ulama dalam berdakwahkan Islam itu mereka menyesuaikan dengan kultur, tahu kultur? Budaya, adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Ya.
Jadi kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Karena para ulama itu menyebarkan Islam menyesuaikan dengan kultur atau budaya yang pada saat itu dilakukan oleh masyarakat setempat atau Indonesia. Oke, jadi sudah banyak yang tahu ya, atau sudah beberapa teman-teman dari kalian sudah punya pemahaman awal tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, selanjutnya untuk desain pembelajaran kita hari ini, ya kita lanjutkan ini, ya. Jadi dari materi tadi peran ulama dalam menyebarkan Islam, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya. Jadi harapannya nanti begini, ketika kita sudah selesai untuk pembelajaran tentang bab 5 ini, nanti ini adalah harapannya, outputnya atau hasilnya. Satu, ya, peserta didik dapat menjelaskan berbagai teori jalur masuk Islam ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengkaji strategi dakwah. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek kreatif, ya, berupa produk digital. Ini nanti adalah tugas yang akan kita bahas. Ya. Jadi nanti kalian punya tugas membuat ini proyek kreatif, bisa berbentuk poster, bisa berbentuk karikatur, ya, bisa berbentuk peta konsep, bisa berbentuk mini drama, atau bisa berbentuk vlog sejarah atau apapun, ya, terserah sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing, ya. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi. Jadi nanti ada dua tugas. Setelah kalian membuat produk digital, ya, nanti kalian akan melakukan yang namanya presentasi. Oke, bisa dipahami ya? Itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya harapannya yang bisa kita ambil setelah kita menyelesaikan materi hari ini. Oke, halo, ngantuk? Oke, sebelum kita masuk di materi inti, ya, sebelum kita masuk di materi inti, ada teman-teman kalian yang kurang semangat, ya. Kita pakai ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semua dulu, ya. Silakan berdiri semua terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika ada kata-kata guru berbicara, maka lakukan. Ya, ketika tidak, jangan. Mulai, fokus, duduk. Oke. Guru berbicara, angkat tangan. Oke. Hadap kanan. Oke, 1, belum bagus. Guru berbicara, turunkan tangan. Oke. Pegang teman sebelahmu. Nah. Silakan duduk. Ada. Guru berbicara, silakan duduk. Oke, kita beri aplaus untuk konsentrasi kalian hari ini. Oke. Baru kita masuk di materi inti. Itu tadi kegiatan awal pembelajaran. Silakan dilihat untuk LKPD-nya, ya. Dibaca terlebih dahulu. Silakan langsung hadap ke belakang. Ini lembar untuk saya. Jadi petunjuk itu adalah arahan tentang apa nanti yang akan kalian kerjakan. Oke. Sudah dibaca petunjuknya? Dikasih nama terlebih dahulu di nama kelompok. Oke. Sudah dipahami ya tentang LKPD-nya? Arahannya? Sebelum kalian menjawab jawaban di situ, ya, maka silahkan lihat dulu tayangan video yang akan saya tampilkan. Ya, itu nanti adalah bisa kalian gunakan untuk menjawab di pertanyaan yang saya siapkan. Ya. Teori yang pertama, bab pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, silakan dilihat dan diresume. Yang letaknya cukup strategis.
Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Oke, ini tadi adalah video pertama tentang teori masuknya Islam. Maka tugas dari kelompok perempuan, ya, silakan berkelompok, ya, yang di depan menghadap ke belakang, silakan didiskusikan untuk pilihan jawabannya. Sekarang yang kedua, ya, silakan dipahami, ya, kemudian untuk menjawab di LKPD. Kembali di histori Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan luas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam di Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Silakan yang laki-laki berkelompok, ya, yang ada di bangku depan silakan menghadap ke belakang untuk mendiskusikan pilihan jawaban, ya. Silakan kalian sepakati, ya, diingat kalian sepakati, ya, proyek apa yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD tersebut, ya. Tadi saya memberikan kebebasan kalian mau mengerjakan pakai poster silahkan, mau membuat peta konsep silahkan, mau membuat video, ya, silahkan, ya, mau membuat infografis silahkan, ya, silahkan. Saya sesuaikan dengan kesepakatan dari teman-teman kalian, ya. Bukunya sudah dilihat, ya. Ini pertanyaan tentang mekanisme penyebaran bagaimana Islam masuk, ya, lewat perdagangan. Lihat mana perdagangan, sudah, ya. Silakan kelompok 1, ya, tim cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang masuknya Islam di Indonesia. Jadi masuknya Islam di Indonesia mulai dari Persia. Teori Persia dibawa oleh orang dari Persia, Iran, masuk pada abad 9 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Bukti persamaan dan dari kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu, silakan diajukan pertanyaan bagi yang mau bertanya untuk kelompok 1. Ketika ada yang tidak dipahami dari penjelasan kelompok 1, silahkan ditanyakan. Kelompok 1 silahkan disiapkan. Ini menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya melihat Satu teori saja. teori karena Nusantara Pada masa itu merupakan jalur perdagangan internasional yang ramai. kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dan jawaban dari teman-teman kalian. Oke. Tadi ada satu pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah tentang Mengapa para ahli menyimpulkan bahwa Ya. masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya melalui satu teori. Oke. Pertanyaan yang diajukan adalah kenapa banyak sekali teori yang disebutkan di situ. Ada berapa teori tadi? 4. Teori apa saja? Teori Gujarat, terus teori Persia, teori Arab, teori Cina. Alasannya kenapa kok harus ada 4 teori? Ya, tadi sudah dijawab oleh teman kalian kelompok 1, bahwasanya yang menjadi salah satu latar belakang banyaknya teori adalah masalah geografi. Yang pertama, ya, saya lihat dari hasil kerjaan teman kalian, ya. Teori Gujarat.
Alasannya adalah bentuk batu nisan Sultan Malikus Saleh dan Sunan Gresik seperti di India. Ya. Kalau kalian pernah ya teori Gujarat atau teori India, alasannya adalah persamaan batu nisan. Kita lanjut untuk kelompok 2. Ya, silahkan yang laki-laki untuk maju, kemudian mempresentasikan hasil kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ajaran Islam untuk Indonesia. 1. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekati diri kepada Allah dan orang yang menguasainya disebut sufi. Para sufi mengajarkan tasawuf bukan mengajarkannya pada kepercayaan lokal, termasuk animisme dan dinamisme, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mereka juga memiliki kemampuan magis dan sering menikah dengan putri bangsawan. Ajaran ini terus berkembang hingga abad ke-20. Oke, ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2, kelompok cowok, silakan. Bagaimana strategi waktu lama dalam menjalankan prinsip waktu? Jawabannya, strategi dakwah ulama tersebut mencerminkan dakwah bil hikmah karena dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan keteladanan. Ia mengajarkan Islam melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan duduk, kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Strategi dakwah ulama dalam mencerminkan dakwah bil hikmah. Ya. Oke, begini. Di dalam ayat Al-Qur'an itu ada pedoman ya yang harus dipakai oleh seorang pendakwah. Ya, berdakwah itu bukan hanya tugas kiai saja, ya. Berdakwah itu kan secara bahasa adalah apa? Dakwah itu secara bahasa apa? Artinya apa? Mengajak. Dakwah itu artinya mengajak pada kebaikan. Ya. Jadi jangan dianggap dakwah itu adalah tugasnya kiai, dakwah tugasnya ustadz, dakwah itu tugasnya mubalik, bukan. Tugas berdakwah itu sebenarnya adalah tugas semua orang. Karena mengajak kepada kebaikan itu adalah tugas semua, bukan hanya tugas 1-2 orang saja. Ya, dakwah. Seorang dianggap lebih tinggi itu hanya dalam hal apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya manusia di sisi Allah itu adalah orang yang paling atqakum, paling bertakwa. Jadi Allah itu menilai itu bukan gara-gara pangkatnya, bukan gara-gara fisiknya, enggak, tapi dilihat dari seberapa takwanya orang tersebut. Itulah tadi jawaban untuk kenapa dakwah bil hikmah. Silakan hasil kerja kalian tadi, ya, hasil kerjaan kalian LKPD dan tugas tadi silakan dikumpulkan ke depan. Sudah ya. Oke. Oke, yang laki-laki silakan dikumpulkan. Sebelum kita akhiri dengan penutup dan doa, ya. Saya ingin tahu refleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini apa? Yang cewek? Oke? Oke ya. Saya bersyukur setiap pelajaran yang didapat karena ilmu adalah harta yang tak ternilai. Oke. Ilmu adalah harta yang tidak ternilai. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan ya adalah kita lanjut di tentang kerajaan-kerajaan Islam. Ya, minggu depan kita lanjutkan materi di kerajaan-kerajaan Islam. Oke, kalau pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini
dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam